Ya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ada hal yang saya ingin bicarakan dengan Pak Ganjar nih. Kira-kira Bapak lagi sibuk nggak? Oh, kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan Bu. Gimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saya saja, sambil kita ngeteh atau makan makanan yang kecil aja Bu? Oh iya, baik kalau gitu Pak. Baik. Ya, jadi gimana Bu Rizka? Hal apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak telah berkenan menyempatkan waktunya. Begini loh Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan nih anggota OSIS seperti kurang menghargai atau kurang respek mengikuti arahan dari saya sebagai pembinanya. Jadi saya bingung nih harus melakukan apa, gitu Pak. Hmm, kurang menghargai bagaimana ya Bu? Jadi saya perhatikan OSIS itu kurang menghargai apa pendapat saya dan mengabaikan instruksi yang saya arahkan. Dan mereka asik bertindak semaunya tanpa konfirmasi dulu ke saya sebagai pembinanya. Ya seperti tidak dianggap tidak ada gitu loh, Pak. Oh, begitu. Jadi anggota OSIS yang Ibu Rizka bina kurang menghargai Ibu. Bukan begitu Bu Rizka? Betul sekali, Pak. Oh, iya iya. Kira-kira Bu, apa nih harapan yang ingin Ibu capai eee, dari diskusi kita kali ini, Bu? Saya sih berharap dapat menemukan solusi untuk membina anggota OSIS dalam memahami apa itu, organisasi. Jadi mereka tuh kayak memang belum paham tentang organisasi. Oh, tapi Bu, menurut Bu Rizka, apa sih ciri-ciri anggota OSIS yang memahami tugas-tugas dari OSIS itu sendiri? Bisa Ibu terangkan apa itu? Jadi kalau menurut saya sih, ciri-ciri anggota OSIS yang memiliki jiwa menghormati, menghargai, dan berempati terhadap lingkungannya, sehingga anggota OSIS justru disenangi oleh warga sekolah dengan perilaku yang menjadi teladan terhadap teman sebayanya. Jadi bukan merasa lebih lebih paling OSIS gitu. Gitu ya. Baik baik. Ya Bu. Ini Bu, mmm, menurut Bu Rizka, kalau saya coba berikan skala 1 sampai 10, dari proses pembinaan yang sudah Ibu Rizka selama ini lakukan, ini berada pada skala apa, Bu? Mmm, Mungkin 6 ya, Pak. Karena saya jujur ya jarang memberikan materi-materi yang memang harus disampaikan. Karena Mmm, saya kan melanjutkan pembina yang oh lama, jadi saya bingung materi apa dulu yang harus saya sampaikan. Jadi awalnya dari mana dulu nih gitu. oh, baik. Jadi Bu Rizka, pembinaan yang selama ini Ibu lakukan berada pada skala 6 ya? Kira-kira Bu kira-kira nih Bu, ketika motivasi pembinaan OSIS, Ibu meningkat proses kegiatan belajar yang Ibu lakukan berada skala berapa, Bu? Mungkin kalau saya melakukan pembelajaran atau mengasih materi-materi ke anggota OSIS, sepertinya di skala 8 deh, Pak. Oh, baik. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anggota dan pendapat Ibu? Maaf Pak, putus-putus nih. Jadi gimana? Bentar.
Ya. Apa yang dapat dilakukan untuk Meningkat meningkatkan motivasi? apa yang dilakukan Ibu? Hmm, Mungkin saya dapat memulainya dengan membuat rencana pendekatan secara personal, Pak ya, yang membuat mereka memahami apa yang dimaksud dengan bekerja sama dalam berorganisasi. Mungkin sepertinya rencananya begitu, Pak. Wah, Ibu, strategi Ibu lakukan ada strategi yang coba lain yang Nah, mungkin saya akan menyelipkan nih, kayak acara ngeliwet bersama anggota OSIS, sehingga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara kita ya, sehingga mereka nyaman dibina oleh saya dan setelah ada rasa kekeluargaan sepertinya mereka akan membuka hati untuk selalu koordinasi dengan saya. Mungkin saya lebih merasa dianggap ya kalau gitu. ya, ya, baik. Wah, luar biasa sekali itu rencana Bu Rizka. Kira-kira apa yang akan Ibu Rizka lakukan agar rencana pembinaan yang akan Ibu terapkan berjalan dengan baik, Bu? Nah, mungkin saya akan selalu berdiskusi dengan anggota OSIS secara berkelanjutan. Jadi terus gitu dievaluasi dan dipantau. Oke, oke. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Paling dukungan yang saya butuhkan itu dari murid ya Pak, terutama anggota OSIS juga. Terus dukungan kepala sekolah, lalu rekan sejawat sebagai tempat sharing untuk menemukan Hmm, hal baru. Jadi memang harus sering sharing. baik, baik. Ada lagi yang saya ingin tanyakan, Bu, ini. Kira-kira hal pertama yang akan Bu Rizka lakukan apa nih? Sepertinya saya akan memulainya dengan mengumpulkan anggota OSIS terlebih dahulu untuk, Hmm, untuk ngobrol bareng mungkin ya, Pak. Oh, baik. Apa yang akan Bu Rizka lakukan agar rencana pembinaan ini berjalan dengan baik, Bu? Mungkin saya akan mencoba dengan berbagai pendekatan tadi seperti ngeliwat bareng, terus, eee, meng mengambil hatinya, pokoknya dibuat, OSIS itu merasa nyaman dan merasa saya itu sebagai ibunya gitu loh. Jadi Oh, dibuat ada chemistry chemistry dulu ya, Bu? ya. Ya, ya, ya. Oke, oke, Bu. Apa ada lagi, Bu, yang saya ingin tanyakan? Apa yang akan Bu Rizka lakukan agar rencana pembinaan ya, tadi kan Ibu bilang ya, Ya, kira-kira ini siapa yang dapat membantu Ibu Rizka agar rencana pembinaan menjadi menyenangkan dan Ibu terapkan dapat berjalan lebih baik, Bu? mungkin saya akan mencoba meminta ke pembina OSIS yang lama, eee, untuk merencanakan juga untuk studi banding ke sekolah lain. Iya. Wah, itu bagus, Bu. Kira-kira kapan, Bu, mulai melanjutkan rencana ini? Saya sih pengennya secepatnya, Pak. Mungkin sekitar minggu depan. Oh, minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu. Saya penasaran dengan progres dari rencana Bu Rizka tadi. Siap dong, Pak. Oke. Baik, Bu. Terakhir nih, kita Mhm. review ya sebentar mengenai diskusi kita. Kira-kira apa, Bu ya? Apa yang Ibu Rizka dapatkan dari diskusi hari ini, Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar karena sudah meng-coaching saya sehingga saya dapat menemukan solusi
dari permasalahan yang saya hadapi. Dari hasil diskusi kita, saya mendapatkan solusi tentang bagaimana rencana diskusi bersama dengan menyelipkan acara ngeliwat bareng, dengan menggunakan strategi pembinaan dengan penuh rasa kekeluargaan. Saya juga dapat berdiskusi dengan pembina lama mengenai arahan untuk membentuk karakter OSIS yang lebih baik. Itu yang saya dapatkan hari ini, Bapak. Baik, Bu. Itu Bu Rika sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Rizka. Amin, Pak. Terima kasih loh Pak Ganjar. Sama-sama, Bu. Ya, nanti kita ketemu lagi. Kalau dari saya untuk ingin curhat lagi, boleh Bu, tapi di waktu yang senggang mungkin ya, kalau waktu yang tepat ketika saya mungkin waktunya kosong, Bu. Iya, semoga aja Bapak pas kebetulan memang lagi santai ya, lagi Iya, senggang. Jadi kita iya, Bu. bisa sambil sambil ngopi, bukan sambil ngeteh Iya. lagi, Pak. Iya. Senang loh Bu saya Bu. Jadi ketika Ibu apa namanya curhat seperti ini, jadi saya lebih banyak mendapatkan pengalaman juga Bu dari kegiatan ini Bu, sekaligus menambah pengetahuan bagi saya. Justru saya yang senang. Jadi awalnya tuh saya udah, aduh gimana nih mau curhat ke siapa nih? Pas kebetulan nih Pak Ganjar sedang senggang. Jadi alhamdulillah nih, saya udah tercerahkan dengan ngobrol sama Pak Ganjar. Sudah di-coaching dan diarahkan juga. Ya, sama-sama Bu. Ya, jadi saya juga memang setiap orang pasti butuh ya meluangkan waktu untuk ngobrol dan mencurahkan isi hatinya. Ya ini kebetulan waktunya tepat, saya ada waktu kosong, jadi kegiatan ini bisa saling bertukar pandang ya Bu ya. Kemungkinan nanti juga saya jadi nanti mengalami seperti Ibu, nanti saya juga dapat pengalaman. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih sekali. Ya baik. Baik, langsung ini ke Bapak Oh ya, Ganjar. Ya, kita mulai skrip bentar. yang kedua. Skrip yang kedua. Bentar, saya. Oke, sudah. Ya. Mangga Bu. Oke. Selamat pagi Pak Ganjar. Gimana kabarnya hari ini? Bapak sudah siap melakukan sesi coaching hari ini, Pak? Ya. Selamat pagi Bu Rizka. Alhamdulillah Bu, sehat Bu Rizka. Oh iya Bu, terima kasih loh udah mau meluangkan waktu untuk membantu saya. Iya, sama-sama Pak. Kebetulan saya juga ini sedang senggang ya waktunya. Baik Pak. Sebelumnya saya ingin memulai dengan mendengarkan dari Bapak nih, bagaimana situasi yang sedang Bapak hadapi di kelas 11 IPS 5? Karena kemarin Bapak Ya, bilang ada sesuatu nih tentang 11 IPS 5. iya Saya Bu. penasaran. Baik Bu Rizka. Ya, baik Bu Rizka, saya akan ini ya, akan ceritakan dari awal sampai akhir permasalahan saya terkait ketika saya mengajar di 11 IPS 5 Bu. Ya. Begini Bu, kan seperti yang kita tahu kelas 11 IPS 5 itu banyak juga guru gitu yang apa namanya. Jadi tergantung pada gurunya masing-masing yang masuk ke kelas tersebut. Nah, Hmm. untuk pembelajaran saya, ketika saya masuk, Bu, ini siswa-siswanya itu loh terlihat kurang fokus pada saat pelajaran saya. Ini terutama yang pada di barisan belakang gitu, Bu ya. Kan banyak yang diomongin tuh Bu sama guru-guru.
Itu Iya. Bu, ribut aja sisa-sisanya. Kadang-kadang Bu, mereka tuh kurang sopan Bu. Hmm. Jadi kalau ketika saya nerangin aja Bu, si siswanya itu ngobrol gitu Bu, ngobrol ini tentang permainan apa itu Bu, Mobile Legend kayak gitu. Oh, Saya kan kesal ya Bu ya. iya. Ya kadang kurang sopan juga Bu. Contohnya aja gini, ketika mereka mau izin keluar untuk ke kamar mandi aja, itu ketika saya balik badan mau menerangkan gitu ya, mau ini mau apa misalkan saya mengabsen atau apa, mereka tuh dengan sekonyong-konyong udah keluar aja sendiri, nggak meminta izin atau apa gitu. Kan itu Hmm. kurang kurang sopan ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, ketika saya masuk situ ya bawaannya tuh pengen marah-marah aja Bu. Jadi kesel aja gitu. Kalau nggak gitu mereka ya susah untuk fokus aja gitu untuk pelajaran saya, ngobrol, nggak mengindahkan saya sebagai guru di depan gitu Bu. Jadi Hmm. bawaannya itu marah aja di kelas itu Bu. Hmm. Itu, sekelas itu semuanya? Sekelas 11 IPS 5? Enggak sih Bu, itu Bu yang di bagian paling belakang Bu, terutama anak Mmm. laki-laki itu. Kalau Oh, enggak iya. si Japar sama Nopan itu kalau laki-lakinya ya. Kalau perempuannya itu si Epi sama si Nuri Bu. Itu ngobrol aja Bu. Kadang gitu, aduh saya pusing itu. Mereka ketika saya ngajar itu main kaca. Kalau nggak main kaca itu saya coba lihat dia main main HP live TikTok kan saya kesal gitu Bu ya. Jadi Mhm. saya ini bertanya, kenapa ini anak-anak kelas 11 IPS 5 gitu Bu? Iya ya bener, sekarang tuh emang trennya anak-anak tuh main TikTok. Oke, Mhm, saya Bu. mengerti loh Pak Ganjar, karena saya juga mengalami hal itu. Apakah Bapak punya pemikiran atau analisis lebih dalam, mengapa hal ini bisa terjadi pada siswa-siswi di kelas 11 IPS 5? Gini Bu, Iya. memang 11 PS5 itu kan ya seperti kita tahu dari latar belakangnya banyak banyak latar belakangnya Bu. Saya Apa coba aja? tadi ada yang ini Bu, broken home gitu Bu ya, yang Iya. broken home. Terus ada juga yang mereka itu apa ya, anak-anaknya katanya gitu Bu ya, apa, artis TikTok gitu Bu. Jadi ya mungkin gitu terus mereka saya teliti ini Bu ya, ada Mmm. ya motorik sebagian psikomotorik loh Bu. Jadi mereka tuh nggak mau diam gitu Bu kalau diajar gitu ya. Mhm. Jadi pengen itu moving ke tempat yang lain, ke bangku yang lain gitu. Iya iya. Jadi gitu. Jadi anak-anak tuh memang super gitu Bu. Jadi anak-anak kelas 11 IPS 5 itu dari berbagai macam latar belakang Mhm. dengan apa ya? Dengan kondisi eh, sifat dan kepribadian yang berbeda gitu Bu ya. Ya Iya. jadi saya um, harus gimana bingung makanya saya curhat aja ke Bu Rizka. Soalnya Bu Rizka ini katanya anak-anak ini ya apa kalau masuk ke kelas itu biasa-biasa aja gitu. Kenapa ke saya kok beda gitu. Nah, saya jadi ingin tahu nih bagaimana. Sepertinya Bapak harus tiktokan dulu sama kayak saya. Enggak, bercanda ya. Iya ya. Iya sih, Pak, ya. Tapi Bu ini Bu, Mmm. mungkin ada beberapa faktor nih Bu. Iya? Sepertinya kurangnya minat mereka pada materi pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Kayaknya kayak apaan sih mungkin gitu atau mungkin ada beberapa hal yang belum saya tahu di antara mereka yang mempengaruhi suasana kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi apa ini gimana ya anak-anaknya? Apakah mereka ini eh, lihat pakaian saya atau mungkin misalkan gaya belajar saya di depan kelas atau gimana kok jadi saya menilai merefleksikan diri sendiri apa ini saya men-scan diri sendiri ada yang salahkah dengan diri saya gitu Bu? Oh, tentu tidak, tidak ada masalah. Begini ya Bapak, setelah setelah saya mendengar nih cerita Bapak, kira-kira nih solusinya apa nih? Apa ya, soalnya Hmm, tantangan Bapak tuh
luar biasa. Rumit gitu. Anak-anaknya kayak si Japar sama Iya, siapa tadi, si Dila Nopri ya? ini. Heeh, gitu. Jadi Iya, tantangan banget ya, Bu. iya Tapi gitu. Bu saya mhm, Kebetulan kan saya nggak ngajar di kelas itu, jadi pas kebetulan ke saya enggak tuh, Pak. oh Jadi gitu. menurut Bapak solusi terbaiknya apa ya untuk mengatasi tantangan itu? Saya pikir Bu, mungkin saya harus lebih aktif dalam mengenali minat mereka Bu, dan, Mmm, saya nyobain metode pengajaran yang lebih interaktif Bu. Jadi, mmm, ini Bu, seperti kalau apa lihat tuh? guru-guru yang lain itu Bu ya, saya lihat metode project based learning gitu Bu ya, jadi bikin Mmm, project. Karena mereka senang project, kayak lihat Bu Isni kan project nari mereka diterapkan di 11 IPS 5, mereka kayaknya antusias banget dengan project based learning. Jadi, apa namanya, ketika bagian nari aja tugas itu mereka ini apa senang aja gitu. Mungkin karena anak sekarang pelajaran terus dipadukan dengan teknologi gitu ya, kayak TikTok, Instagram. Jadi mereka asik gitu. Ketika saya mau anak-anak tugas geografinya kumpulkan, aduh Pak, jangan dulu tugas seni tarinya nanti tabrakan dengan pelajaran tugas Bapak. Aduh, saya sakit hati Bu di situ. Gitu Bu. Baik, Jadi Bapak. ini Kira-kira selain apa nih? metode Kira-kira nih iya Bu apa nih langkah konkret dan waktunya nih mau melakukan aksi nyata yang bisa Bapak ambil untuk menerapkan solusi ini? Jadi biar iya, nggak kalah nih sama Bu Isni. iya Bu. Jadi saya akan mulai dengan merancang beberapa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih Mmm, menarik, Bu, sesuai dengan minat mereka. Tadi mmm, saya bilang mungkin tadi metodenya PJBL ya, Bu, ya, iya, atau problem based learning dengan media mhm, yang interaktif. Nah, saya juga di sini akan menurut saya pendekatan lainnya itu membangun suasana kelas yang lebih kondusif, mungkin mhm, juga Bu dengan memperhatikan tata mmm, tertib, kesepakatan kelas, dan mengadakan kegiatan yang menarik dalam pembelajaran Bu, biar mereka itu lebih lebih ya apa ya, lebih asik gitu, lebih menikmati pelajaran saya. Nah, di sini juga mungkin saya akan mengadakan pembicaraan terbuka Bu, langsung aja saya mau pembicaraan terbuka ketika nanti masuk ya, saya akan gini, "Oh, maunya gimana sih kalian? Sok, ada saran nggak?" Gitu mungkin. Dengan mmm, para siswa untuk memahami perspektif pandangan mereka nih, Bu. Maunya kayak apa gitu pembelajaran saya biar, terjalin lagi aturan kelas yang jelas, Bu. Mungkin nanti pelaksanaannya nih ya, Bu, ya, saya iya, mah mau segera aja nanti kira-kira minggu depan aja, Bu, langsung saya terapin. Saya nggak mau lama-lama, Bu. Kejadian ini biar mereka juga nggak apa ya, nggak meremehkan saya, nggak ini ngeremehin pelajaran saya. Jadi saya pengennya tuh langsung minggu depan anak-anak berubah dengan saya sehingga pembelajaran kembali lagi seperti semula yang saya inginkan gitu, Bu. wah keren banget langkah-langkahnya. Coba ya, bagaimana keyakinan dan perasaan Pak Ganjar nih setelah menyusun langkah-langkah tadi? Soalnya langkah-langkahnya itu sangat bagus banget ya, kalau menurut Iya, saya. mmm, iya, Bu, saya ya saya merasa lebih yakin, Bu, dengan langkah-langkah yang saya buat gitu ya. Setelah saya melihat belajar dari teman-teman yang lain kan saling sharing gitu, Bu, ya. Saya ini apa sih, bertanya, "Kenapa sih Bu Isniman lebih nyaman ngajar di situ?" Gitu, Bu. Hmm, Jadi saya yakin nih, Bu, ya, dengan, sangat yakin sekali, Bu, dengan langkah-langkah yang saya buat untuk, apa namanya, menerapkannya di kelas 11 IPS 5 itu, Bu. Nah, saya juga percaya diri, Bu, dengan apa yang saya terapkan nantinya ini bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa-siswa saya demi meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, Bu. mmm, itu sangat baik loh Pak Ganjar. Saya yakin nih, dengan kesadaran dan komitmen seperti yang Bapak tunjukkan tadi, Bapak akan mencapai perubahan yang positif, bahkan bisa mengalahkan Bu Isni tuh. Jangan Mhm ragu mhm. pokoknya, terus Iya mengkomunikasikan perkembangan kepada saya ya, Pak. Saya tuh jadi iya penasaran,
Jika Pak Ganjar membutuhkan dukungan tambahan, saya siap loh Pak Ganjar. Wah, terima kasih sekali, Bu. Iya, jadi saya yakin nih, Bu, ya, jadi, dengan metode yang nanti saya ubah pembelajaran, itu di kelas 11 IPS 5, yakin itu, Bu, anak-anaknya bakal lebih baik. Karena, Bu, saya pelajari, Bu, ya, dari tahun-tahun sebelumnya anak-anak yang saya pikir bandel itu ternyata sesudah keluar dari SMA itu jadi anak-anak yang sukses, Bu. Jadi saya nggak akan menilai dari satu sisi aja gitu, Bu. Saya yakin gitu, asalkan kitanya gitu mungkin ya, Bu, ya, yang harus merubah model pembelajaran, pendekatan dengan anak, itu bakal lebih baik gitu. Betul Nah, sih, Bu, Pak. ya, Saya Bu, juga setuju tuh tentang ya, itu. ya, Bu, terima Ya. kasih loh, bimbingan dan dukungannya. Saya benar-benar butuh orang yang bisa menjadi penampung keluh kesah saya gitu, Bu. Saya kemana gitu. Jadi saya udah kalau gini, Bu, ya, saya rasa saya udah merasakan banyak masukan apa banyak banyak apa Bu ini banyak ilham gitu Bu. Banyak hal-hal yang muncul meskipun ya Ibu kita ngobrol gini juga oh ternyata saya menemukan sendiri ternyata solusinya gitu ya. Ibu Iya. juga ini gitu bisa memberikan dorongan ya saya butuh ini aja Bu butuh yang menampung curhat saya gitu Bu gitu Ya karena ini mungkin kesal ya Bu ya mungkin udah di ubun-ubun gitu kayaknya ini apa sih kesal saya meletus gitu Bu kayak balon. ini sama Bapak, ini juga, suatu pembelajaran nih buat saya. Jadi ketika saya mendengar, cerita dari Pak Ganjar tuh, nanti kalau saya ketemu lagi sama ini, kelas IPS 5, nah saya udah tahu nih, makanya saya penasaran. Jadi Iya Bu. pengen cepet-cepet minggu depan setelah Bapak, eee, merencanakan dan menerapkan langkah-langkah tadi, Pak. Iya iya mungkin nanti kelas 12 IPS 5 nanti kelas 12 sama Ibu Bu matematikanya. Oh, amin amin, biar saya tahu, kan saya sudah tahu nih nanti dari Iya. Bapak. Ya nanti saya buat catatannya anak ini psikomotorik, anak ini kognitif gitu ya Bu ya. Jadi kita Baik, tahu bisa sharing iya. ya. Ya, Bu, ngasih loh. Ini saya sekali lagi Ibu, jadi saya terbuka banget ini nih dengan yang nanti akan langkah-langkah yang saya buat. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bapak, semoga sukses, dengan perubahan yang akan Bapak lakukan ya. Ya, Saya selalu amin. mendukung. Ya, nanti saya kalau perubahan yang saya alami nanti mungkin saya akan bilang ke Ibu di lain waktu ya nggak sibuk ya Bu ya. Siap Pak, mungkin di hari ini hari hari sekarang nih hari Selasa. Nah, hari Selasa Ya, saya santai. Kan Bapak juga mungkin, kelas 11 5 iya 12 IPS 5, minggu depan hari Selasa lagi ya? iya hari Selasa lagi Bu. Ya waktu kosong aja lah Bu ya. Jadi Ibu Iya, pas udah jam makan siang gitu terus ini anak-anak juga pas nggak istirahat gitu kan ribut di kelas Bu ya. Ya iya, ini aja lu atur aja Bu lah Ibu mau kapan gitu lah ya di siap. tempat yang Mau sambil, makan gitu ya ke Padang boleh? bagus itu Bu. Katanya ya di warung depan Padang yang itu Bu Baringin katanya enak Bu. Oh gitu ya? Ya Bu. Ya Bu, ini udah jam saya masuk nih Bu. Makasih loh Bu. Saya masuk lagi ya Bu ya. Iya Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.